Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, tidak terasa hari ini kita sudah kembali ke hari Senin. Tandanya kalian harus sudah memulai kembali pembelajaran walaupun di rumah saja. Karena kemarin kalian sudah melalui hari libur yang cukup lama, Ustazah harap kalian tetap semangat belajarnya ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ustazah akan menjelaskan mengenai tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Tetapi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran kalian hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Nah, sekarang ayo siapkan buku paketnya. Sudah? Jika sudah, silahkan simak videonya sampai selesai ya. Ayo kita mulai belajarnya. Yang akan Ustazah jelaskan pertama yaitu mengenai langkah-langkah menulis kalimat saran. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar mengenai kalimat saran. Nah, kalimat saran itu merupakan kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya. Saat menyampaikan saran kepada orang lain, kita perlu mengetahui kalimat yang menunjukkan adanya masalah terlebih dahulu. Nah, perhatikan kalimat berikut, ini adalah contoh permasalahan ya. Contohnya di sini adalah jika sedang menggunakan handphone di kamar yang gelap. Permasalahannya adalah jika itu menggunakan handphone di kamar yang gelap. Bagaimana nih kira-kira kalimat sarannya? Kalimat sarannya yaitu bisa seperti ini. Sebaiknya, ini kata sarannya ya, jika tidak menggunakan handphone di kamar yang gelap karena akan merusak mata. Ini bisa juga digabungkan dengan alasannya kenapa ya. Atau bisa juga seperti ini, seharusnya jika menyalakan lampu kamar supaya tidak gelap. Nah, masih ada contoh yang lainnya, silakan Anda perhatikan dengan baik ya. Yaitu, Rio jarang mengerjakan tugas yang diberikan guru ketika belajar online di rumah. Kalimat sarannya kira-kira apa? Nah, katanya ya, nih ingat. Seharusnya Rio tetap mengerjakan tugasnya karena itu adalah salah satu kewajiban Rio sebagai seorang pelajar. Selanjutnya apalagi nih? Yaitu besok akan ada ulangan. Ibu memberitahukan Vio supaya segera belajar untuk menyiapkan ulangannya. Nah, permasalahannya yaitu besok itu akan ada ulangan. Jadi ibu memberitahu Vio supaya segera belajar untuk mempersiapkan ulangannya. Nah, kalimat sarannya seperti apa? Kalimat sarannya bisa seperti ini. Sebaiknya Vio segera belajar untuk mempersiapkan ulangannya supaya Vio dapat mengerjakan soal ulangan dengan mudah dan mendapatkan nilai yang baik. Nah, jangan lupa kalimat saran itu tadi biasanya menggunakan kata, bisa kata sebaiknya, seharusnya, ataupun hendaknya. Nah, selanjutnya kita akan belajar menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Bisa dilihat pada buku paket Ananda halaman 104 sampai dengan 105. Nah, dalam menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui, kita dapat menentukan bilangan pertama yang lebih kecil dari bilangan hasil yang diketahui. Sedangkan bilangan lainnya didapat dengan mengurangi bilangan hasil yang diketahui dengan bilangan pertama. Di sini ada contohnya, yaitu mengenai lama waktu belajar Resa di rumah dalam sehari adalah 240 menit. Waktu belajar tersebut digunakan Resa untuk belajar pengetahuan umum dan melaksanakan amalan yaumiyah, seperti mengaji, memurojaah hafalan, dan belajar menulis huruf Al-Quran. Nah, perlu diingat, tadi jumlah waktu belajar Resa adalah sebanyak 240 menit.
Nah, sekarang kita akan masukkan kepada tabel kegiatan waktu belajar Resa. Waktu belajar Resa tadi dibagi menjadi dua, yaitu waktu belajar pengetahuan umum dan waktu melaksanakan amalan yaumiyah. Jumlah keseluruhannya adalah 240. Nah, jadi jika Resa mengerjakan dan belajar pengetahuan umum selama 140 menit, maka lama waktu melaksanakan amalan yaumiyahnya yaitu 100 menit. Dari mana ini jawabannya? Yaitu kita lihat jumlah waktu belajar Resa yaitu 240 menit. Lalu kita kurangi 140 menit untuk waktu belajar pengetahuan umum. Jadi sisa waktu melaksanakan amalan yaumiyahnya yaitu 100 menit. Lalu yang kedua, 160 menit untuk waktu belajar pengetahuan umum. Nah, tadi jumlah keseluruhannya 240, kita kurangi 160, maka sisanya 80 menit untuk waktu melaksanakan amalan yaumiyah. Jika Resa belajar pengetahuan umum sebanyak 180 menit, berarti jumlah tadi kita kurangi 180, maka hasilnya 60, itu adalah waktu melaksanakan amalan yaumiyah Resa dalam perharinya. Ya, jadi untuk jumlah dikurangi waktu, berapa nih perkiraan waktu yang awalnya? Lalu kita kurangi dengan tadi yang jumlah tadi ya. Dan hasilnya adalah waktu sisa untuk kegiatan waktu belajar yang lainnya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai memainkan pola irama bervariasi birama 3. Tentunya kalian sudah belajar mengenai pola irama juga birama ya. Nah, pola irama itu terdiri atas 3 macam, yaitu pola irama birama 2, 3, dan 4. Nah, pola irama birama 2 contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. 1, 2, tek, tek ya. Selanjutnya, pola irama birama 3 seperti apa? Contohnya, ini adalah contohnya. Tok, trek, trek 3 kali ketukan ya. Diulangi, tok, trek, trek 3 kali lagi. Selanjutnya, pola irama birama 4 contohnya seperti ini. Tuk, prok, prok, pro. 1, 2, 3, 4 diulangi selanjutnya ya. Ini adalah macam-macam dari pola irama, entah itu birama 2, birama 3, ataupun birama 4. Selanjutnya, memainkan pola irama bervariasi birama 3 seperti pada halaman 106 di buku paket Ananda. Nah, pola irama dapat diciptakan dengan alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada. Maksudnya tidak bernada itu adalah tidak menghasilkan nada seperti ini, sol, la, sol, la, tidak menghasilkan nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, seperti itu ya. Sedangkan seperti piano, keyboard ya. Lalu misalkan gitar itu bisa termasuk ke dalam alat musik yang tidak ritmis ya, karena memiliki nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dan selanjutnya. Nah, di sini ada contoh alat musik ritmis, yaitu ada apa ini? Ada gendang. Selanjutnya ada ketipung. Selanjutnya ini ada drum. Selanjutnya ini ada triangle. Ini yaitu tamborin. Selanjutnya ada marakas dan rebana. Nah, ini adalah contoh alat musik ritmis ya. Jadi tidak bernada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tapi ini nadanya satu ya, satu sama misalkan crek, 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 ada atau misalkan tring, 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 dan lain sebagainya ya. Selanjutnya, kita akan belajar menyusun kalimat saran berdasarkan hasil diskusi yang bisa Ananda baca juga pada buku paket Ananda halaman 107. Nah, kalimat saran ditunjukkan untuk mencari penyelesaian terhadap suatu masalah seperti yang Ustazah jelaskan sebelumnya ya. Dalam menulis kalimat saran, gunakanlah kata-kata baku.
Kosakata baku adalah kata-kata yang ditulis dengan aturan yang ada. Biasanya kata-kata baku itu terdapat pada apa? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut dengan KBBI singkatannya ya. Nah, contoh kata baku ada apa saja sih? Dan kosakata tidak baku juga ada apa saja? Contohnya nih yang sering kalian temui. Misalkan enggak. Ya, enggak itu adalah kosakata tidak baku. Seharusnya bagaimana? Yang benar adalah tidak. Selanjutnya kosakata tidak bakunya ada karena. Kosakata baku seharusnya yaitu karena. Ya, beda ya. Selanjutnya ada lagi masjid, itu tidak baku, yang baku adalah masjid. Selanjutnya nomor, itu tidak baku, yang baku adalah nomor. Contoh lain, ada pedas. Nah, ternyata itu tidak baku ya, dan kosakata yang bakunya adalah pedas. Terakhir ada kata telur, itu tidak baku, dan kata yang bakunya yaitu telur. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kewajiban dan hak di rumah. Bisa Ananda baca pada buku paket Ananda halaman 108. Kewajiban dan hak. Ananda masih ingat perbedaan antara kewajiban dan hak? Jika Ananda lupa, Ustazah akan ingatkan kembali ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ingat, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sedangkan hak sebaliknya, hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Kalau kewajiban yang harus kita lakukan, kalau hak yang harus kita dapatkan. Nah, setiap keluarga memiliki kewajiban dan hak di rumah. Misalkan ayah kewajibannya apa? Bekerja, mendidik anak, membiayai keluarga, menjaga dan menyayangi keluarga, dan lainnya ya. Haknya apa? Disayangi keluarga, oleh istri, oleh anak, dihormati keluarga juga ya, dan lain-lain. Ada lagi misalkan anggota keluarga yang lainnya yaitu ibu. Ibu kewajibannya apa? Menyayangi keluarga, mengurus suami dan anak, menghormati suami, mendidik anak, dan lain-lainnya. Haknya apa? Disayangi keluarga, dihormati keluarga, dan lain-lain. Selanjutnya, contohnya anak-anak itu ada juga kewajiban dan haknya. Kewajibannya itu belajar, membantu orang tua, dan lain-lain. Haknya apa saja? Disayangi orang tua, dilindungi orang tua, mendapatkan makanan dan minuman, dan lain-lain. Silakan Anda ketahui dan cari tahu sendiri tentang kewajiban dan hak ayah, ibu, ataupun anak di rumah. Selanjutnya, nah, tadi kalian sebagai anak itu mendapatkan makanan dan minuman ya pada keluarga di rumah kalian. Nah, ternyata makanan yang harus kita makan itu adalah harus makanan yang sehat dan bergizi. Apabila makanan kita sehat dan bergizi, maka badan kita akan sehat. Menjaga makanan sehat dan bergizi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yaitu yang pertama, makan makanan yang sehat dari rumah. Lebih baik memilih makanan yang sudah disiapkan oleh ayah ataupun bunda di rumah daripada memakan makanan yang di pinggir jalan karena belum terjamin kesehatannya. Yang kedua, mengambil makanan dan minuman secukupnya, tidak boleh berlebihan ya. Yang ketiga, makan makanan yang bervariasi agar terpenuhi gizinya. Bervariasi di sini bermacam-macam. Contohnya ada dagingnya, ada makanan padatnya, karbohidratnya, ada lemaknya, lalu ada buah-buahan, sayuran, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat yaitu mencuci tangan sebelum makan. Ini pentingnya untuk menjaga kesehatan kalian juga. Nah, sekian materi pembelajaran yang dapat Ustazah sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan Ananda dapat mengerti dengan apa yang Ustazah jelaskan ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan setiap tugas yang Ustazah berikan ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.